Nama besar Universitas Nahdlatul Wathon Mataram tidak bisa lepas dari karisma sosok pendirinya, yaitu Al-Maghfurlah Maulana Syekh Wan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, satu-satunya pahlawan nasional Republik Indonesia yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat selalu. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Insinyur Ahmad Suryadi, dosen Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Untuk hari ini saya menyampaikan video ini dalam rangka penilaian sertifikasi dosen tahun 2026 dengan mata kuliah Sosiologi Pertanian, bahwa dalam rencana pembelajaran semester kami telah membuat LPS dengan capaian pembelajaran ada empat CPL-nya, yaitu CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi etika, moral, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan, dan kemampuan kerjasama dalam tim multidisiplin di bidang pertanian. Menguasai CPL 2-nya menguasai pemanfaatan teknologi pertanian modern. Ketiga, CPL 3-nya mampu berkomunikasi secara efektif lisan maupun tulisan. CPL 4 mampu mendampingi dan mengimplementasikan teknologi pertanian dari pangan. Capaian pembelajaran mata kuliah Sosiologi Pertanian ini adalah CPMK 1 menjadi mahasiswa diharapkan menjadi entrepreneur pertanian, memiliki karakter yang perspektif. CPKM 2 mampu menjadi penyuluh dan konsultan, memiliki kemampuan profesional. CPM 3 mampu memecahkan masalah melalui riset bidang agroteknologi pertanian. Deskripsi mata kuliah Sosiologi Pertanian ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan 2 SKS. Mata kuliah Sosiologi Pertanian merupakan mata kuliah yang disajikan pada semester ganjil, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa agroteknologi. Dengan membahas pengertian sosiologi pertanian, sosiologi proses sosial, kelompok sosial, karakteristik masyarakat desa, kebudayaan masyarakat desa, lembaga sosial masyarakat desa, serta sosial dan perubahan sosial. Media pembelajaran yang digunakan adalah software Microsoft Office PowerPoint, hardwarenya LCD, laptop, papan tulis, spidol, dan lain-lain. Bahan kajiannya yaitu pertama buku Moral Sains dan Kemampuan Dasar, buku 2-nya Ilmu Agronomi, buku 3 adalah Sosial Ekonomi Pertanian, buku 4 Rekayasa Produksi Tanaman. Silabus daripada mata kuliah ini adalah satu, ruang lingkup, sosiologi dan sosiologi pertanian. Kedua, interaksi sosial dan proses sosial. Ketiga, pemahaman desa, masyarakat agraris. 4, moral ekonomi petani. 5, lembaga sosial kemasyarakatan dan pertanian. 6, perubahan sosial di pertanian. 7, ilmu sosiologi dan pembangunan pertanian. 9 ini kelembagaan desa. 10, anatomi kemiskinan. 11, kemiskinan dan perangkat kemiskinan. 12, faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan. 13, pembangunan kesejahteraan rakyat dan lingkungan. 14, petani, kapitalisme dan konflik agraria. Metode dan strategi pembelajaran yaitu kita melakukan ceramah atau diskusi, dengan metode pembelajaran yaitu ceramah dan diskusi.
Dan kami perlu sampaikan juga bagaimana kemampuan akhir dari tiap pembelajaran atau sub CPMK-nya ini diharapkan CPMK 1-nya ini, CPMK 1 mahasiswa mampu menjelaskan dan mengklasifikasi pengertian sosiologi pertanian. Sub CPMK 2 mahasiswa mampu mengidentifikasi interaksi sosial dan proses sosial. Sub CPMK 3 mahasiswa mampu memahami desa dan masyarakat agraris. Sub CPMK 4 mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang ekonomi petani. Sub CPMK 5 mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman masyarakat desa dan masyarakat agraris. Sub CPMK 6 mahasiswa memahami lembaga sosial kemasyarakatan dan pertanian. Sub CPMK 7 mahasiswa mampu memahami perubahan sosial di pertanian. Sub CPMK 8 mahasiswa mampu memahami ilmu sosiologi dan pembangunan pertanian. Sub CPMK 9 mahasiswa memahami kelembagaan desa. Sub CPMK 10 mahasiswa dapat memahami anatomi kemiskinan dan upaya pengentasannya. Sub CPMK 11 mahasiswa mampu memahami kemiskinan dan perangkap kemiskinan. Sub CPMK 12 mahasiswa memahami faktor-faktor kemiskinan dan kesenjangan. Sub CPMK 13 mahasiswa memahami pembangunan kesejahteraan dalam lingkungan. Sub CPMK 14 mahasiswa memahami petani, kapitalisme, dan konflik agraria. Baik, kami lanjutkan untuk sistem penilaiannya pada mata kuliah sosiologi pertanian ini. Pertama, kuis 5%, kehadiran 10%, UTS 25%, UAS 20%, tugas 10%. Atas berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan ya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Untuk materi hari ini ya, kita akan membahas masalah sosiologi pertanian ya, sosiologi pertanian dengan materi bahasannya sosiologi dan pembangunan pertanian serta lingkungan ya. Sebelum saya memulai acara ini ya, materi ini, kira-kira materi yang kemarin ada yang bertanya nah? Sejauh ini sudah paham Pak. Baik ya, Materi yang kemarin itu baik, sudah paham. Baik, semua sudah paham ya. Kita memulai materi hari ini yaitu sosiologi dan pembangunan pertanian. Jadi untuk lebih pasnya ya, jadi saya coba berdiri dulu. Jadi apa namanya, kalau kita berbicara pertanian ini ya, jadi pemerintah luar biasa ya, luar biasa apa namanya, memperhatikan pertanian yang luar biasa ya. Jadi dulu zamannya Pak Soeharto ada membuat suatu perencanaan Repelita ya, Repelita 1, Repelita 2 sampai Repelita 5 ya. Ketika mencapai Repelita 5 memasuki Repelita 6, rencana pembangunan 5 tahun yang ke-6, beliau mengundurkan diri ya dari presiden ya. Jadi kita ibarat kalau pesawat kita mau take off sudah sama Pak Soeharto ya, kita akan menghasilkan titik berat kita pada sektor pertanian ya. Kita sudah mau tinggal landas waktu itu, kita akan meniru negara Jepang ya, dari negara agraris menjadi negara industri. Kita sudah bisa menghasilkan
alat mesin pertanian yang juga ya. Di zaman waktu itu, zaman kita memulai dari BIMAS ya, bimbingan masal pertanian. Di bimbingan masal pertanian ini merupakan contoh model pembangunan pertanian di Indonesia ya. Itu sudah melibatkan mahasiswa IPB ya, melakukan penelitian, melibatkan mahasiswa perguruan tinggi, melibatkan kelompok tani ya. Jadi pembangunan pertanian kita itu sudah memulai yang menjadi dasar pembangunan pertanian kita saat ini ya, saat ini. Jadi perhatian pemerintah terhadap pembangunan pertanian ini luar biasa ya. Seperti saat ini ya, Menteri pemerintahan Prabowo ini dengan Menteri Pertanian ya, kita sudah bisa menghasilkan produksi beras ya. Kita dapat mengimpor ke luar daerah, bahkan sekarang per bulan ini ya Singapura sudah meminta untuk mengekspor ke Singapura ya, permintaan selain kebutuhan impor ke Arab Saudi, kebutuhan para jamaah haji Indonesia ya. Nah itu kira-kira sekilas ya perkembangan pertanian kita di Indonesia. Baik, itu bagaimana mahasiswa ya, memahami arti pembangunan dan kesehatan rakyat dan lingkungan ya. Kita tidak bisa terlepas kita membangun pertanian, lingkungan kita harus menjaga ya. Jangan sampai kita perluasan area tanam ya, membuka area baru dengan merusak lingkungan di sekitar area persawahan baru ya. Yang kedua, mahasiswa memahami arti peran ya. Bagaimana sih peran sosiologi dalam pembangunan pertanian? Ini yang dua tujuan ini, mata kuliah ini memberikan gambaran ya, gambaran sehingga mahasiswa ini paham tentang bagaimana peran sosiologi ya, peran pembangunan pertanian terhadap kesejahteraan petani di pedesaan ya, terutama ya. Jadi setelah tahun 1998 itu ya, terjadi perubahan di mana para petani mulai meninggalkan teknologi tradisional ya, dan lebih tergantung pada pupuk dan obat-obat kimia untuk menaikkan produksi. Dengan demikian memperoleh menjadi petani yang progresif ya. Jadi saya baca aja, ini beberapa usulan pemecahan terhadap masalah petani ya. Satu, negara agraris Indonesia ini pemilikan tanah mempunyai fungsi ganda ya, berfungsi sebagai kekuatan ekonomi ya. Tanah juga bersumber kekuatan politik pemiliknya ya. Jadi biasanya kekuatan ekonomi ya. Jadi kalau kita surplus terhadap produksi beras ya, dengan permintaan beras yang sangat tinggi sekarang ya di beberapa negara ASEAN, sehingga menjadi pundi-pundi rupiah, dolar untuk Indonesia, pemasukan devisa untuk kita ya. Kemudian ya, ketika kita kuat dalam bidang pangan, politik kita juga kuat ya. Pemerintah tidak mudah tergoyang. Ketika kita digoyang dengan pangan ya, kita kekurangan pangan atau kurang beras saja ya, presiden siapapun bisa akan turun ya. Jadi kalau masyarakat Indonesia kelapar, kekurangan pangan ya, penduduk yang hampir mendekati 300 juta,
perpolitikan pangan ini. Ya, harapan kita ke depan ini kita bisa tetap memproduksi pangan ya, terutama beras ya, mengikuti komoditas pangan lain, misalnya jagung ya, kedelai ya, ubi kayu ya, itu kita masih impor dari luar negeri. Jadi harapan kita ke depan pangan kita ya, 7 komoditas ini menjadi andalan Indonesia. Kita akan terhindar dari kelaparan ya. Tadi sudah saya singgung masalah bagaimana peran BIMAS ya, skenario model BIMAS ini untuk pembangunan pertanian Indonesia ya. Jadi pembangunan pertanian kita itu identik dengan BIMAS ya, tahun 98 ini dengan masa ya. Saya sudah merasakan waktu itu ya, saya pengangkatan Dirtan dulu. Jadi itu keterlibatan mahasiswa, keterlibatan kelompok tani ya, skenario peningkatan produksi ya, dengan peningkatan indeks prestasi, indeks pertanaman ya, dari 100 ya, 1 kali tanam menjadi IP2, menjadi IP3, jadi menanam 3 kali ya. Kira-kira sampai di sini ada enggak anak-anak mau bertanya? Silakan yang bertanya. Tadi dijelaskan itu tanah sebagai kekuatan politik untuk pemiliknya. Contohnya seperti apa Pak politik untuk tanah tersebut bagi pemiliknya, kekuatan seperti apa yang bisa kita buat dengan tanah tersebut, kekuatan politik seperti apa yang kita miliki ketika kita punya tanah. Ada yang bisa menanggapi? Atau ada? Andika? Mau bertanya sih Pak. Ayo silakan bertanya. Ini kan seperti yang kita lihat saat ini, pemerintahan kita lagi gencar-gencarnya untuk membuka lahan pertanian, menambah lahan pertanian untuk mencapai sumber daya pangan. Menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak terkait pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah? Tapi kita lihat di film Pesta Babi itu katanya dia membuka. Oke. Baik, saya menjawab ya. Tadi pertanyaan si Ya, Alina. Novia, jadi pertanyaannya bagus. Kenapa menjadi nilai ekonomi? Jadi hasil penelitian bahwa luas lahan kita petani ini cuma 0,25. Luar biasa ya, petani kita cuma 0,25 rata-rata ya, luas lahan kita punya ya. Jadi dengan angka itu 0,25 ini luar biasa miris ya ekonomi kita ini menghasilkan pendapatan. Jadi kaitannya dengan apa namanya, semakin luas ya, semakin luas lahan yang dimiliki oleh petani. Misalnya dia ini 1 hektar ya, dibandingkan dengan 0,25 dan 0,2 ya. 1 hektar dia bisa menghasilkan 10 ton ya. Dengan biaya produksi itu kalau dia jual berapa ini 150.000, dia bisa mendapatkan berapa itu 150 jutaan ya. Dikurangi produksi, biaya produksi dia menghasilkan uang tinggi ya. Usaha dengan angka kurang lebih 7-8 juta dia menghasilkan per 3 bulan dia bisa menghidupkan keluarganya ya. Jadi persoalan rata-rata
pemungutan lahan kita ini sangat kecil ya. Terhadap daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, ya, masih kepemilikan petani cukup tinggi ya. Nah itu yang pertama, kaitannya dengan apa tadi pertanyaannya intinya? Intinya bagaimana tanggung jawab Bapak berkaitan dengan pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Jadi upaya pemerintah untuk pembukaan lahan baru ya, Kalimantan, Irian Jaya, ya, itu salah satu skenario cara meningkatkan produksi terutama beras ya, pangan kita terutama beras yang selama ini kita masih impor sekitar 2-3 juta ton dengan penduduk 300 juta jiwa ini. Yang itu mengimbangi itu pemerintah melakukan pembukaan lahan-lahan baru ya, perluasan area tanaman. Jadi laporan Kementerian Pertanian kita sudah surplus ya, karena kita sudah aman 4 bulan ke depan untuk beras ya. Berarti bukan berarti saya membela pemerintahan Prabowo, jadi ada signifikan ya, peningkatan produksi beras ya. Kita tidak impor lagi. Jadi dari beberapa mass media yang kita lihat, Malaysia sekarang sudah minta ya, Singapura sudah minta untuk beras ini. Kemudian kita sudah ekspor ke Arab Saudi untuk konsumsi jamaah haji kita ya, dari yang beras. Jadi artinya saya tidak membela Pak Prabowo, tidak membela siapapun ya. Berdasarkan angka-angka ini kita mendapatkan tambahan ya, produksi beras ya. Tidak mudah dilanjutkan ya, karena beras di pasar itu 15.000 ya. Banyak petani kita, pedagang bakul kita susah mendapatkan itu ya. Tapi Pak, ini Pak, untuk jangka ke depannya apakah kita berdampak pada lingkungan akibat pembukaan lahan ini Pak? Jadi pembangunan kita ini di pembukaan lahan baru ini harus kita memperhatikan lingkungan juga, biotanya ya. Di pembangunan yang kita lakukan sekarang ini harus berkelanjutan dan ramah lingkungan ya. Kita tidak boleh merusak lingkungan ya. Karena ketika kita membuka lahan baru, biasanya desa ya, di Undang-Undang Nomor 579 ini, kebebasan kepala desa ini, namanya demikian besar ya. Karena secara politis kepala desa ini di-drop dari tentara ya. Kepala desa dan termasuk bapak saya ya, sebagai penguasa, ada para penguasa saat itu ya, aparat pemerintah dari para seorang pemimpin masyarakat desa. Kepala desa dan pemerintah desa cenderung menjadi aparat pemerintah saat itu ya, tahun 79 ya, yang setiap melaksanakan kebijakan yang ditentukan dari atas ya, daripada penyalur dan pembela aspirasi rakyat. Jadi politik ya, kita tidak terlalu ke sana. Tapi dengan undang-undang desa yang terbaru ini ya, tahun 2004 ini ya, jadi ada perubahan yang mendasar ya pada calon kepala desa atau kepala desa ya. Jadi termasuk kepala desanya harus memperhatikan bagaimana kawasan lingkungan ya, berada di kawasan wisata alam, kawasan pelestarian alam ya, hutan produksi dan kebun produksi, berhak mendapat dana konservasi ya. Ini undang-undang baru ini kepala desa harus berperan di situ ya. Dia harus mengamalkan bagaimana konservasi lahan di sekitar wilayah kekuasaannya ya. Pasal 39 yang mengatur bagaimana masa jabatan kepala desa diubah ya, kepala desa mau jabatan selama 8 tahun ya. Jadi undang-undang baru ini Anda diberi peluang juga ya mahasiswa ini
Begitu pulang ke kampung pertama, kalau di kepala desa 8 tahun ya, 8 tahun ya, perempuan laki-laki haknya sama ya, boleh ya, mendapat gaji ya, tidak mendapat kecanduan seperti sesuai dengan aturan pemerintah ya. Poin keempat ini berkaitan dengan permasalahan pembangunan biasa, yaitu jadi dari pemerintah itu memang sudah ada anggaran di pemerintah pada desa ya. Apalagi yang undang-undang baru ini lumayan desa mengelola anggaran 1 miliar lebih ya. Jadi Anda mengurus administrasi ke desa tidak boleh bayar ya. Tidak boleh bayar. Sudah itu mau kita surat keterangan mau sekolah, surat keterangan miskin ya, surat keterangan apa saja tidak boleh bayar. Tapi kan kalau ada yang minta bayar, Anda sebagai mahasiswa somasi aja ya. Karena sudah include di anggaran 1 miliar itu ya. Kalau dulu boleh lah, misalnya mau ngurus surat keterangan domisili kita bayar harus 100.000 ya. Dulu, sekarang tidak boleh ada itu ya. Jadi kalau ada yang begitu, Anda somasi kepada desa ya. Yang satu ini ya, yang satu mahasiswa tidak ada bayar-bayaran ya. Dengan undang-undang baru ini mereka sudah mendapatkan dana untuk pengelolaan bagaimana pembangunan desa. Ada yang bisa memberikan saya jawabannya? Kita berdiskusi bagaimana peran ilmu sosiologi ya. Ilmu sosiologi yang sudah diteliti sekarang ini. Kira-kira apa perannya sih dalam pembangunan pertanian ilmu sosiologi pertanian apa kira-kira perannya? Jadi ternyata sosiologi ini memberikan data ya yang diperlukan dalam tahap perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan. Jadi biasanya di desa itu kan ada Bapeda desa ya, BPD-nya ya. Itu mereka biasanya melakukan penyusunan perencanaan bagaimana pembangunan desa ini 1 tahun ke depan ya. Begitu di desa ini Pak Barat dalam pemerintahan itu badan perencanaan ya, Bapedanya desa itu ada di BPD. Jadi itu biasanya dari tokoh masyarakat tokoh yang berpengaruh ya, kepala desanya, kaum remaja ya, dan SM ya. Kita berkumpul bermusyawarah kegiatan apa yang harus kita lakukan perencanaan 1 tahun ke depan ya. Ini disusun oleh BPD. Jadi itulah itu peran sosiologi ya, sehingga masukan-masukan untuk rencana 1 tahun ke depan itu bisa misalnya pemberdayaan terhadap masyarakat petani, kegiatan itu ya. Kedua, pemberdayaan wanita tani dimasukkan, makanya biasanya mahasiswa atau pemuda itu dilibatkan di situ. Mereka dilibatkan di situ untuk dalam rangka membuat perencanaan ya. Jadi kalau misalnya Anda disuruh itu ya, memberi masukan pengalaman Anda bisa. Kemudian ya, gini, untuk misalnya kegiatan untuk wanita tani, ya, ibu tani, ada pelatihan pengolahan hasil ya, masuk dalam peraturan desa ya, jangan sampai bidang pertanian terlewati oleh perencanaan di desa ya. Yang harus diperhatikan kekuatan sosial dalam masyarakat serta proses perubahan sosialnya bagaimana ya. Pada tahap penerapan perlu diadakan identifikasi terhadap kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat dengan mengetahui kekuatan sosial tersebut dapat diketahui unsur-unsur yang dapat melancarkan pembangunan
dan yang menghalangi pembangunan ya. Dan dalam tahap penilaian ini, pembangunan yang harus dilakukan analisa terhadap efek atau pengaruh terhadap pembangunan pertanian di pedesaan ya. Ada enggak? Kita harus menilai ya. Jadi apakah program-program pertanian itu masuk di perencanaan pembangunan desa ya. Makanya perlu ada keterlibatan generasi muda, mahasiswa dalam proses perencanaan pembangunan desa ya.